Oke, haleluya. Shalom teman-teman, selamat pagi. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Dan lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai reaksi dan tanggapan terbaru dari seorang nyai yaitu Dewi Tanjung tentang ya apa yang dialami oleh Pak Ustadz Abdul Somad. Dan seperti biasa, sebelum sama-sama kita berkomentar ataupun nanti ikut berdiskusi, kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Kak Dewi Tanjung atau yang biasa menyebut dirinya adalah Nyai. Ya seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, saya berharap ya teman-teman semua sudah kelihatannya. Jadi kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh beliau ini. Oke, ini dia teman-teman pendapatnya Dewi Tanjung. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih mau membahas si baper yang ditolak masuk Singapura, Abdul Somad, manusia penjual agama ya, yang hanya jadi ustadz, nyari uang jadi ustadz ya, jadi akhirnya dia jadi ustadz radikal ya kan, karena dia pengen mendapatkan simpati dari para kadrun-kadrun khilafah. Akhirnya dia memuja para khilafah dan kadrun-kadrun sesat yang bodoh ya. Makanya itulah suka keluarlah isi ceramah-ceramah Somad yang tidak objektif, yang tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Contohnya pada waktu itu Somad bilang Abdul Somad tidak berulang tahun, yang berulang tahun adalah orang kafir, orang murtad, ya kan? Ibu saya tidak berulang tahun, adik saya tidak berulang tahun, kakak saya tidak berulang tahun, anak saya tidak berulang tahun. Begitu nggak lama muncul video Somad sedang merayakan ulang tahun. Selamat murtad, selamat murtad, selamat Somad menjadi murtad. Kenapa murtad? Karena mulutnya sendiri, omongannya dia sendiri. Jadi senjata makan tuan. Begitu juga apa yang dialaminya. Begitu dia mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan boleh, langsung dong di blacklist oleh beberapa negara karena dianggap dia pendukung terorisme. Dia adalah manusia radikal, penyebar ujaran kebencian, ya. Jadi provokator. Tentulah negara-negara ini yang ada di dunia ini menolak ustadz radikal seperti Somad ya. Begitu si Somad yang katanya suka mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang, dia mau masuk ke negara kafir ya kan, ditolak, baper. Akhirnya kadrun-kadrun bodoh berdemo di depan kedubes Singapura. Mereka pikir mereka siapa? Hah? Sok-sokan mau menekan pemerintah Singapura untuk bisa menerima Somad masuk ke Singapura. Lalu Fadlizon, pejabat negara yang bermulut sampah, dan beberapa orang-orang yang mendukung Somad ini, itu adalah manusia-manusia bodoh. Udah tahu kewenangan yang boleh, yang bisa memasukkan warga negara asing ke negaranya itu hanya imigrasi dan pemerintah di setiap negara. Jadi Tunggu teman-teman, ini saya setuju ya. Jadi ibarat kita punya rumah, kalau kita mengizinkan orang untuk bertamu, ya boleh dia masuk. Tapi kalau kita nggak mengizinkan dia untuk bertamu, ya nggak boleh ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Singapura itu saya secara pribadi melihatnya ya itu kewenangan yang mereka sepenuhnya. Kita nggak bisa sebagai ya warga negara luar kemudian harus mengharuskan kenapa kalian nggak terima kami jadi tamu berkunjung ke negara kalian, ya nggak bisa begitu ya. Saya setuju nih pemikiran yang disampaikan oleh Kak Dewi Tanjung ini. nggak bisa kayak Fadlizon, kau mentang-mentang anggota DPR RI, kau mau mengintervensi pemerintah Singapura. Kau siapa? Cuma pejabat nggak berprestasi aja kok kau di negara ini. Pejabat yang suka membuat suasana gaduh dan panas, kau provokator Fadlizon. Jadi kau jangan mengintervensi pemerintahan Singapura. Kau siapa? Nggak ada prestasi apa-apa. Mau ini pemerintah Singapura itu juga kadrun-kadrun bodoh ya, berdemo memaksa pemerintah Singapura untuk minta maaf sama Somad. Nggak perlu ya, nggak perlu. Kepada pemerintahan Singapura ini pesan, tidak perlu minta maaf sama Abdul Somad, ustadz radikal ini nggak perlu ya, karena dia cuma warga negara biasa. Manusia ini tidak perlu diterima juga di negara Singapura juga nggak masalah ya kan. Lebih baik nggak usah masuk ke negara Singapura karena dia suka mengkafir-kafirkan orang. Dia katanya anti asing. Nah,
Singapura itu kan bukan negara Indonesia, negara asing. Ya ngapain dia masuk ke negara Singapura? Ya memang bagus Nyai mendukung Singapura menolak Abdul Somad. Jadi kepada pemerintah Singapura nggak perlu minta maaf kepada Somad dan tidak perlu minta maaf kepada pemerintah Indonesia karena tidak mempengaruhi apapun di negara ini. Karena Somad itu hanya warga negara biasa, manusia yang menjadi ustadz, jual-jual agama, nyari makan, nggak jadi ustadz. Kalau dia tidak jadi ustadz, dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak jadi ustadz radikal, dia tidak bisa makan. Ya, itu faktanya ya. Lalu si Somad ini, dia baper, lucu. Katanya dia itu jebolan Singapura, gelarnya profesor segala macam. Tapi tidak bisa membedakan mana yang deportasi, mana yang ditolak. Ya kan? Dia belum masuk. Tunggu teman-teman, bukan Singapura ya, Pak Ustadz Abdul Somad itu bukan jebolan Singapura seingat saya, nggak tahu apakah nanti ini ada informasi terbaru, tapi kalau nggak salah waktu yang lalu itu di dalam pemberitaan sepertinya beliau ini lulusnya dari Malaysia kalau nggak salah teman-teman. Ini bisa di cross check lagi ya, ini hanya seingat saya aja, kalau nanti ada informasi berbeda berarti teman-teman bisa memberikannya di kolom komentar ya. Kalau deportasi udah masuk, udah stay lama di Singapura, baru dideportasi. Ini belum masuk, baru masuk di pelabuhan. Baru sampai di imigrasi, ditolak sama imigrasi. Ya. Jadi, kau Somad, kau introspeksi diri aja. Nggak usah kau nyalain orang, nggak usah kau berkuar-kuar. Semakin kau berkuar, semakin kau hancur dan malu. Karena jelas kau salah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura nggak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia karena masing-masing punya kebijakan dan peraturan sendiri. Ya, ingat itu kadung-kadung bodoh. Ya, kalian itu bodoh boleh, tapi jangan gila-gila amat gitu. Jangan malu-maluin deh. Kalian tuh siapa? Mau demo-demo di depan kedubesnya Singapura suruh minta maaf ke si Somad. Nggak perlu Singapura, nggak perlu minta maaf. Sekali lagi Nyai bilang nggak perlu minta maaf karena si Somad ini ustadz radikal. Memang nggak perlu diterima di Singapura. Ya, nggak usah lah kau baper-baper Somad, kau introspeksi diri aja, kau sadar diri aja apa yang kau pernah kau lakukan sehingga beberapa negara menolak kau. Ya, kau sadar diri aja, kau taubat lah Somad sebelum kau diazab lebih parah lagi deh sama Allah. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman semua reaksi ataupun tanggapan dari Kak Dewi Tanjung terkait dengan pemberitaan Ustadz Abdul Somad ini ditolak oleh pihak Singapura untuk masuk ke negaranya. Pemberitaan ini, ya tadi kan Kak Dewi Tanjung ini sedikit berbicara mengenai ada orang-orang yang kemudian tidak setuju ya, mengapa Ustadz Abdul Somad menurut mereka kok ditolak di Singapura, tidak diizinkan untuk berkunjung ataupun berlibur ke sana. Nah, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, ini ternyata ada rencana mau lakukan aksi demo teman-teman ya. Di sini dikatakan ya, ini beberapa jam yang lalu, simpatisan Ustadz Abdul Somad ya mengancam akan melakukan ya aksi demonstrasi besar-besaran. Ya, ini dia teman-teman ya. Bahkan di sini juga, oh ini lebih terbaru lagi ya teman-teman, 200 orang batal demo UAS katanya, tabligh akbar di Sumeneb. Oke, ini berbeda lagi ya. Lalu di sini ada lagi berita, demo Ustadz Abdul Somad dideportasi, masa aksi suarakan 3 tuntutan ke pihak Singapura ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini luar biasa sekali ya. Ya, memang ini apa namanya ya? Pendapat kalangan masyarakat terhadap sikap Singapura yang kemudian tidak menyetujui ataupun tidak mengizinkan Pak Ustadz Abdul Somad untuk kembali ke negaranya ini. Kalau di bangsa kita di Indonesia, bahkan di kalangan para pejabat pun seperti Fadlizon, seperti Fahri Hamzah, lalu beberapa orang lainnya, bahkan juga ada dari politisi PAN kalau nggak salah itu teman-teman, mereka tidak setuju. Yang mereka mengecam bahwa apa yang dilakukan oleh Singapura itu katanya hal yang sangat disayangkan sekali. Bahkan ada yang menganggap bahwa ini negara katanya cuma sekecil itu tapi sombong katanya. Nah, saya nggak tahu kenapa arahnya kemudian bisa sampai ke hal seperti itu ya. Bisa sampai menganggap bahwa ini negara kecil. Kalau kita lihat teman-teman di media sosial ya, di banyak pemberitaan, bahkan hal ini juga sudah dikemukakan oleh Denny Siregar, Eko Kuntari dan juga Permadi Ari yang mengatakan bahwa negara Singapura itu negara yang luar biasa. Ya bukan berarti negara kita bukan luar biasa, kita juga bangga dengan negara kita Indonesia, tetapi berhubung ini pemberitaannya terkait dengan Singapura, kita coba lihat secara sekilas ya bagaimana para pegiat media sosial ataupun bagaimana berita-berita yang beredar di media sosial tentang Singapura ini. Ya memang kalau dilihat dari segi wilayah, ya ini tidak luas-luas amat ya, tidak luas-luas amat, tetapi mengenai
keseriusan dan aturan di sana itu luar biasa. Apalagi kalau berbicara mengenai keagamaan itu sangat dipantau ya. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan sebelum-sebelum ini saya sudah membahas mengenai pidato dari PM Singapura yang kemudian menjelaskan bahwa pendakwa-pendakwa yang dari luar negaranya itu kalau datang ke Singapura katanya mereka kurang mengerti, mereka kurang paham mengenai keberagaman yang ada di sana, yang ada di Singapura, sehingga pihak pemerintah Singapura itu ada beberapa yang kemudian mereka tolak, dan tidak hanya itu mereka pantau ya. Jadi ternyata Singapura ini sangat konsen sekali memberikan perhatian yang serius terhadap hal keagamaan. Bahkan semata-mata mereka tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi di negara mereka, tetapi juga di beberapa negara lain mereka perhatikan, seperti kepada Abdul Somad ini ya. Karena Abdul Somad ini bukan warga negaranya mereka, tetapi pemberitaan ya tentang beliau ini diperhatikan juga oleh pihak Singapura. Karena itu beberapa waktu yang lalu ketika mereka merilis alasan tidak menerima beliau untuk ke negaranya, ternyata poin-poinnya sangat jelas. Satu, karena katanya beliau pernah berkhutbah mengenai bunuh diri ya. Lalu yang kedua, beliau pernah berceramah katanya mengenai salah satu agama, merendahkan salah satu agama, yaitu agama Kristen yang berkata jin kafir. Dan kemudian poin ketiganya adalah pernah katanya mengatakan bahwa ya orang yang tidak seagama itu kafir. Nah itu memang kalau di media sosial sudah beredar sekali, tetapi yang mau saya lihat di sini adalah ini ya semakin jelas apa yang kemudian dikatakan oleh teman-teman lain bahwa Singapura itu luar biasa sekali memperhatikan terkait dengan hal keagamaan. Ini saja yang dilakukan oleh Abdul Somad kan di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Ya kalau kita lihat memang di bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama ketika berbicara mengenai jin kafir itu sudah dilaporkan, tapi sampai sekarang kita tidak mendapatkan dan tidak mengetahui hasilnya seperti apa. Sepertinya ya udah berlalu begitu saja. Tetapi oleh pihak Singapura ternyata hal ini sangat diperhatikan sekali. Ternyata oleh pihak Singapura ini menurut mereka hal yang tidak bisa ditoleransi, hal yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja, tetapi hal yang sangat serius. Karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini benarlah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa lidah ini bisa menggemakan. Ia bisa memberkati, tetapi juga sebaliknya. Ia bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, tapi juga sebaliknya. Ia bisa membuat orang lain bersuka cita, tetapi juga sebaliknya. Karena itu pada kesempatan ini kita diingatkan kembali ya oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Mari menjalani kehidupan ini dengan memperhatikan bagaimana kita berlisan, dengan memperhatikan bagaimana kita berucap, supaya pada akhirnya itu tidak merugikan diri kita sendiri, apalagi orang lain. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi ya kepada Abdul Somad ini, saya secara pribadi melihatnya sebagai bentuk pembelajaran, dan bahkan tadi Kak Dewi Tanjung juga menyampaikannya introspeksi diri saja. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh Permadi Arya, introspeksi diri saja. Karena ini bukan hanya satu kali terjadi ya, tetapi ini sudah terjadi beberapa kali. Nah itu dia teman-teman, ini sudah terjadi beberapa kali, seperti yang kalau kita lihat di media sosial itu ada katanya pernah ditolak di Hong Kong, lalu kemudian di Timur Leste, lalu kemudian di beberapa negara lain juga ditolak. Artinya apa? Ya di sini harus kemudian mengevaluasi diri. Saya pikir sih seperti itu ya. Harus mengevaluasi diri kenapa hal seperti itu bisa sampai terjadi. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, ya memang hal itu belum kita temukan ya. Apakah Abdul Somad menganggapnya sebagai bentuk mengevaluasi diri? Tidak demikian. Justru yang saya lihat itu beberapa waktu yang lalu beliau berbicara kalau beliau ini saja sebagai ustadz dan juga sebagai dosen diperlakukan katanya seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa. Nah tidak lama setelah itu teman-teman, ini kemarin atau 2 hari yang lalu, Bang Permadi Arya ini ya karena mendengar ada berita-berita katanya mengenai boykot Singapura, beliau langsung pergi ke Singapura dan dia diizinkan untuk masuk ke Singapura. Bahkan dia sudah memposting satu foto ya, teman-teman bisa melihatnya di media sosialnya, memposting satu foto dan juga membuat satu cuplikan video di sana ketika beliau berada di Singapura. Nah artinya apa? Ya tidak semua orang yang kemudian datang ke sana tidak diizinkan. Ada orang-orang tertentu saja menurut kriteria dan ukuran yang diterapkan oleh pihak Singapura. Sekalipun sebenarnya Pak Falizon juga berkata bahwa ini katanya karena pihak Singapura ini menyebut Abdul Somad adalah ekstremis, Falizon langsung mengatakan bahwa ini pelecehan ulama. Saya nggak tahu ukuran apa yang dipakai, tetapi itulah dinamika reaksi respon masyarakat kita di Indonesia, terutama dari kalangan beberapa
oknum pejabat yang kemudian juga sudah berkomentar dan memberikan tanggapan mengenai hal seperti itu. Tapi saya pikir mari kita menyikapinya secara dewasa dan kita ingat saja sebagaimana kita di bangsa Indonesia punya kewenangan penuh ya untuk menerima ataupun menolak tamu. Saya pikir demikian juga Singapura punya kewenangan untuk menerima dan menolak tamu yang mau datang ke negaranya. Mari kita jadikan ini sebagai ajang pembelajaran agar di masa depan kita bisa lebih harmonis lagi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita bisa lebih lagi saling menghormati, saling menghargai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Luar biasa. Ya, sebenarnya teman-teman mengenai cara pandang berbangsa dan bernegara ini sudah sangat baik sekali ya dipaparkan di dalam Pancasila, tetapi mengenai realisasi implementasinya yang mesti segera dan harus ditingkatkan dengan sebaik mungkin supaya kita semua bisa hidup berdampingan. Memang kita tidak sama, tetapi yakin dan percayalah kita bisa bersama-sama dalam konteks persatuan. Karena itu Pancasila sila ketiga berkata persatuan Indonesia. Saya pikir itu saja. Seperti yang Alkitab katakan juga jangan lupa kita doakan bangsa kita, bangsa Indonesia, supaya menjadi bangsa yang luar biasa dan peduli dan maju dan mendatangkan hal-hal yang baik bagi seluruh warga negara. Terutama akhir-akhir ini kita sangat prihatin mengenai teman-teman ya kebebasan beragama. Ya, kita melihat beberapa waktu belakangan ada gereja yang kemudian sudah dibangun. Kita doakan saja semoga pihak pemerintah segera memberi perhatian terhadap hal yang seperti ini ya agar keadilan itu sebagaimana Pancasila silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terejawantahkan secara baik dalam kehidupan berbangsa dan dialami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Haleluya, terima kasih kepada sahabat, kepada teman-teman semuanya. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.